Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widari SPDI, mahasiswa PPG Daljab Universitas Islam Negeri Mataram tahun 2022. Saat ini saya mengajarkan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 10 di Madrasah Aliyah Nurul Jannah Pelampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya dikondisikan tempat duduk masing-masing di bawah meja, di bawah kursi. Coba diperhatikan. Kalau ada sampah silakan diangkat, letakkan di tempat sampah ya, supaya nanti belajarnya kita nyaman. Ya, sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doanya dulu, supaya nanti belajar kita berkah. Ya, Aldi, silakan pimpin doanya. Jadi teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu absen dulu ya. Ini Ibu lihat kalau ada yang hadir ya. Coba Aisyah, Aldi, Hadir. Nining. Apa itu? Ya, sudah berapa hari dia? 3 hari. 3 hari ya. Ya. Baik anak-anak ya. Sekarang kita akan masuk ke materi baru. Namun sebelumnya Ibu akan mengulang sedikit materi minggu kemarin ya. Kira-kira masih ada yang diingat kan? Minggu kemarin kita bahas mengenai Asmaul Husna. Ada yang masih ingat apa itu Asmaul Husna? Coba. Nama Allah Nama-nama Allah yang baik. yang baik. Oke, coba seketika berapa? Ada berapa Asmaul Husna? Siapa yang bisa? Ya, berapa? 99. 99 ya. Kemarin ada sekolah makanya udah ingat ya. Sudah. Sekarang kita masuk ke materi baru ya. Namun sebelumnya kalian coba simak nanti ya, simak video yang akan Ibu tampilkan di depan. Ya, dari video itu kalian bisa mencari apa kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang video tersebut ya. Ya, baik.
Sudah diperhatikan dari videonya? Sudah disimak. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian dari video itu? Apa yang bisa kalian pahami dari video itu? Kira-kira tentang apa? Syirik. Ya, jadi itu materi kita hari ini yaitu tentang syirik. Nah, sekarang coba perhatikan. Ya, sekarang perhatikan ya pengertian syirik secara bahasa ya. Syirik itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arabnya itu asyirku yang artinya kemusyrikan. Itu ya. Kemudian syirik itu ada dua macam. Ya. Syirik ada dua macam. Syirik apa? Kira-kira ada yang tahu? Yang pertama itu ada syirik besar. Kemudian yang kedua syirik kecil. Kalau syirik besar itu sering disebut dengan syirik akbar. Sedangkan syirik kecil itu sering disebut dengan syirik asghar. Nah, dari video yang tadi ya kira-kira itu termasuk ke contoh syirik apa? Yang kalian di video tadi. Syirik besar ya. Karena yang merupakan contoh syirik besar adalah pertama menyembah pohon ya. Kemudian apa lagi? Menyembah menyembah matahari. Sedangkan syirik kecil ini ya syirik yang paling sering dilakukan baik disengaja ataupun tidak disengaja ya. Nah, syirik kecil itu banyak, misalnya syirik dalam hal apa? Syirik kecil ada dua lagi tuh ya, ada syirik zahir atau nyata dan syirik tersembunyi. Nah, syirik nyata misalnya dalam ucapan, ya. Kemudian yang kedua syirik tersembunyi dalam niat. Nah, sekarang ibu ingin bagikan kelompok ya, ada dua kelompok, nanti atau dua kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok mendiskusikan mana yang termasuk contoh syirik zahir atau nyata dan mana yang termasuk contoh syirik tersembunyi. Nah, sekarang ya ibu akan bagikan dua kelompok ya. Jadi yang bagian sini itu kelompok pertama ya. Kemudian yang sini kelompok kedua. Kelompok pertama silakan berdiskusikan mana kira-kira contoh syirik zahir atau yang nyata dalam bentuk doa ucapan ya. Silakan diskusikan. Kalau kemudian yang kedua kelompok kedua silakan diskusikan, carikan mana yang termasuk contoh syirik dalam bentuk niat ya. Silakan diskusikan masing-masing. Nanti ketua kelompok masing-masing ketua kelompok nanti si Febri, yang kedua si Sahrul ya. Nanti silakan ketua kelompok mendiskusikan, mempresentasikan hasil jawabannya. Ya, silakan. Ya, silakan. Sekarang kelompok pertama ya. Sudah? Siapa yang bisa mewakili temannya untuk maju depan? Tiara? Ya, silakan. Silakan. Mana kira-kira yang termasuk dalam contoh syirik dalam ucapan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya dari kelompok 1 ingin mewakili pertanyaan dari Ibu. Ya. Contoh syirik kecil yang bentuk ucapan yaitu misalnya seperti orang sakit pergi ke dokter dan ketika dia sembuh dia berkata kalau dia itu disembuhkan oleh dokter. Ya. Padahal dia itu disembuhkan oleh Allah tapi melalui perantaraan si dokter. Ya, bagus ya. Jadi itu ya. Itu salah satu contoh syirik dalam bentuk ucapan. Jadi dia berkatakan bahwa saya disembuhkan oleh si dokter A. Padahal ya, memang ketika dia ke dokter itu sembuh, tapi kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dari perantaraan si dokter. Jadi beri tepuk tangan dulu untuk temannya yang sudah. Ya. Baik, dari sini, dari pengertian syirik ini, kira-kira ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu, bagaimana dengan orang yang sering melakukan ibadah seperti sholat, sedekah, rajin mengaji, dan beramal,
tapi masih melakukan perbuatan syirik. Ya, pertanyaan bagus ya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang ibadahnya bagus, misalnya sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian mengaji itu tidak pernah alpa, sedekahnya sering, tapi dia sering melakukan perbuatan dosa besar seperti syirik, ya. Bagaimana dengan amalnya? Ya, jadi perlu Ibu jelaskan ada beberapa bahaya syirik, ya. Yang pertama, sulit menerima kebenaran. Yang kedua, muncul perasaan tidak tenang dan lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Jadi misalnya dia melakukan perbuatan syirik, kemudian meninggal belum bertobat, maka dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang keempat itu amalan menjadi sia-sia. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan Asia tadi, bahwa bagaimana dengan orang yang amalnya bagus tapi sering melakukan perbuatan syirik. Jadi ini jawabannya, maka amal yang mereka lakukan itu akan menjadi sia-sia. Ya. Kemudian yang terakhir, hanya memperoleh kesenangan sesaat. Seperti itu ya. Baik, sebelumnya Ibu akan berikan kalian tugas tambahan di rumah ya. Nanti di rumah silakan cari masing-masing satu orang itu satu video contoh syirik besar atau syirik kecil. Silakan pilih ya, satu orang satu. Silakan cari satu video contoh syirik besar dan syirik kecil ya. Itu buat di rumah nanti ke depan bisa nanti dikirim ke WA grup ya, WA grup Ibu, grup kita ya, kelas. Baik, dari untuk selanjutnya sebelum kita tutup, Ibu akan menyimpulkan sedikit materi kita hari ini. Yang pertama dari pengertian syirik ya tadi, bahwa syirik merupakan suatu tindakan atau perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain ya, menganggap bahwa ada yang lebih kuasa dari Allah. Kemudian macam-macam syirik ada dua. Yang pertama syirik apa tadi? Syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian bahaya syirik ya. Kemudian bahaya syirik itu ada ya. Yang pertama sulit menerima kebenaran. Yang kedua munculnya perasaan tidak tenang dan lepasnya rasa aman di dunia dan di akhirat ya. Kemudian dosanya tidak akan diampuni apabila meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Kemudian amalnya menjadi sia-sia. Kemudian yang terakhir hanya memperoleh kesenangan sesaat. Jadi itu ya kesimpulan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya, jadi itu. Baik, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa dulu ya. Cokola silakan pimpin doanya. Adik. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan kita hari ini, belajar kita hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam